Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Anak-anakku khususnya kelas 9 bertemu lagi dengan Ibu Muktamarah dalam pelajaran bahasa Indonesia. Dan kali ini kita mulai materi semester genap. Baiklah, sebelum kita awali pelajaran, mari kita awali doa dulu bi barakatil Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Ya, baik anak-anakku, masih melalui PJJ dan saya harap tidak mengurangi semangat kalian dalam belajar. Dan setelah pembelajaran ini Ibu akan menyampaikan tugas harus kalian kerjakan dengan baik dan sesuai materi yang Ibu sampaikan. Walaupun LKE atau kalian belum mendapatkan buku, tetapi masih bisa membuka buku catatan. Ya, Ibu tunggu, kalian jangan lupa buka buku catatan untuk mengerjakan tugas yang Ibu berikan nanti setelah KBM. Ya, baik. Siapkan buku dan alat tulis. Ya, baik anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi bab 1, yaitu menyajikan teks diskusi. Kompetensi dasar 3.9 mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual yang dibaca dan didengar. Ya, baik, ini kompetensi dasarnya. Pembahasan berikutnya yaitu A. Mengidentifikasi informasi teks diskusi. Ya. Yang pertama, pengertian diskusi dulu anak-anak, pengertian teks diskusi. Kata diskusi berasal dari bahasa Latin yaitu discussium atau discussio, yang berarti bertukar pikiran. Akan tetapi tidak semua kegiatan yang berkaitan dengan tukar pikiran disebut diskusi, karena pengertian diskusi adalah suatu proses dalam bertukar pikiran yang teratur dan terarah. Teks diskusi merupakan sebuah wacana berupa tulisan yang membeberkan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, yaitu pro dan kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak saling membicarakan masalah dengan berdiskusi. Pengertian diskusi menurut para ahli sebagai berikut. Yang pertama yaitu pakar atau para ahli Hasibuan berpendapat bahwa diskusi adalah visi dua atau lebih orang yang sedang berinteraksi secara verbal serta dengan saling bertatap muka satu sama lain, memiliki tujuan yang telah diberikan dengan cara bertukar pikiran atau mempertahankan, yaitu menurut pakar Hasibuan. Kemudian pakar yang kedua berpendapat yaitu Pak Moh User Usman berpendapat bahwa diskusi kelompok merupakan proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang-orang di wajah informal guna menghadapi interaksi dengan berbagai informasi atau pengalaman, simpulan maupun solusi untuk memecahkan suatu masalah. Pakar yang ketiga yaitu Mosurya berpendapat bahwa diskusi kelompok merupakan proses siswa mendapatkan kesempatan dalam berkontribusi untuk mencari pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan sebuah masalah umum. Nah, itu
pendapat diskusi dari beberapa pakar tadi. Berikut yang B, ciri-ciri teks diskusi. Strukturnya terdiri atas isu, ya, kemudian argumentasi mendukung, argumentasi menentang, dan simpulan. Itu adalah struktur teks diskusi. Saya ulang, isu, argumentasi pendukung, dan argumentasi menentang dan simpulan. Ya, berikut ciri-ciri yang berikutnya. 2, pemuat informasi. Nah, informasi bersifat informatif, argumentatif atau berupa gagasan pendapat. Yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata penghubung perlawanan. Ya, kata penghubung perlawanan. Antara lain tetapi, sedangkan, akan tetapi, namun, yaitu penghubung perlawanan yang digunakan dalam teks diskusi. Ya, baik, berikut C, fungsi teks diskusi. Teks diskusi dapat menampilkan dan menguraikan masalah atau persoalan dari minimal 2 perbedaan pandangan yang memperlihatkan antara 2 posisi pendapat yang setuju dan tidak setuju. Setuju atau tadi disebut dengan pro, tidak setuju atau yang tadi disebut dengan kontra dari suatu persoalan. Di satu sisi menyatakan setuju atau pro terhadap permasalahan tersebut, di sisi lain tidak setuju atau kontra. Adapun fungsi teks diskusi antara lain sebagai berikut. 1, sebagai pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, dan mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Ya, saya ulang anak-anak, untuk pengertian diskusi dulu tadi, saya ulang. Beberapa pengertian diskusi menurut Hasibuan, ya, bahwa diskusi adalah visi 2 atau lebih orang yang sedang berinteraksi secara verbal serta saling bertatap muka satu sama lain, memiliki tujuan yang telah diberikan dengan cara bertukar pikiran atau mempertahankan. Ya, berikut ya. Pakar yang kedua yaitu Mo'ozer Usman berpendapat bahwa pendapat Mo'ozer Usman bahwa diskusi kelompok merupakan proses yang teratur dan melibatkan sekelompok orang-orang di wajah informal guna menghadapi informasi dengan berbagai informasi atau pengalaman, kesimpulan maupun solusi untuk memecahkan sebuah masalah. Pakar yang ketiga yang berpendapat yaitu Moh Surya. Beliau berpendapat bahwa diskusi kelompok merupakan proses siswa mendapatkan kesempatan dalam berkontribusi untuk mencari pengalaman mereka sendiri dalam memecahkan sebuah masalah umum. Ya, baik anak-anak, Ibu lanjutkan ciri-ciri teks diskusi. Ciri-ciri teks diskusi. 1, strukturnya terdiri atas isu, argumentasi mendukung, argumentasi menentang, dan simpulan. Ciri teks diskusi yang kedua yaitu memuat informasi yang bersifat informatif, argumentatif atau pendapat. Kemudian ciri yang ketiga, ciri kebahasaan teks diskusi menggunakan kata penghubung atau kata hubung perlawanan atau
Yang termasuk kata penghubung perlawanan ini adalah tetapi, sedangkan, akan tetapi, namun. Ya. Demikian anak-anak tadi pengertian dan ciri-ciri teks diskusi. Kemudian C, fungsi teks diskusi. Teks diskusi dapat menampilkan dan menguraikan masalah suatu persoalan dari minimal dua perbedaan pandangan yang memperlihatkan antara dua posisi pendapat yang setuju atau pro dan tidak setuju atau kontra dari suatu persoalan. Di satu sisi menyatakan setuju permasalahan tersebut, di sisi lain tidak setuju. Adapun fungsi teks diskusi antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, pengembangan pribadi, harga diri, hormat kepada sesama, berani mengatakan pendapat, mendalami pengertian tentang suatu persoalan. Ya, baik. Berikut unsur-unsur diskusi. Unsur apakah yang terdapat dalam diskusi? Ya, berikut unsur-unsur diskusi antara lain unsur manusia seperti moderator atau pemimpin diskusi, penyaji atau narasumber atau pemerasaran atau pembicara atau panelis. Kemudian berikut notulis atau sekretaris dan peserta diskusi. Unsur materi seperti topik diskusi atau permasalahan dan tujuan atau sasaran. Unsur fasilitas seperti ruang tempat, perlengkapan, misalnya meja, kursi, papan tulis, dan kertas. Ya, baik, kita bahas unsur manusia. Moderator, tugas moderator diskusi antara lain tugas moderator ya. Ya, baik. Tugas moderator sebagai berikut. Ya, menyiapkan pokok masalah yang akan dibicarakan. Membuka diskusi, menjelaskan topik diskusi, memperkenalkan komponen diskusi terutama kepada pembicara jika ada unsur pembicara atau penyajinya. Membuat diskusi menjadi hidup dan dinamis. Mengatur proses penyampaian gagasan atau jawaban, menyimpulkan diskusi dan membaca simpulan diskusi, dan yang terakhir yaitu menutup diskusi. Berikut yang B selain moderator yaitu panelis atau yang disebut pembicara atau narasumber atau pemakalah atau pemerasaran. Tugasnya sebagai berikut. Ya. Ya. Menyiapkan materi diskusi sesuai topik yang akan dibahas. Menyajikan pembahasan materi atau menyampaikan gagasan serta pandangan yang berkaitan dengan topik diskusi. Masih tugas pemakalah atau pembicara atau panelis menjawab pertanyaan objektif dan argumentatif. Kemudian yang berikut menjaga agar pertanyaan tetap pada konteks pembicaraan. Ya, tadi unsur-unsur dalam diskusi satu apa tadi moderator, yang kedua pembicara, yang ketiga C notulis.
atau sekretaris penulis. Tugas atau peran notulis antara lain mencatat topik permasalahan, mulai dari waktu dan tempat diskusi berlangsung, mencatat jumlah peserta yang hadir, mencatat segala proses yang berlangsung dalam diskusi, menulis simpulan atau hasil diskusi, membuat laporan hasil diskusi atau yang disebut dengan notula, mendokumentasikan catatan tentang diskusi yang telah dilakukan. Ya, setelah moderator, pembicara, notulis, yang berikutnya adalah peserta diskusi. Peran atau tugas peserta diskusi antara lain mengikuti tata tertib dan aturan dalam diskusi, mempelajari topik permasalahan yang didiskusikan, mengajukan pertanyaan, bisa berupa pendapat, sanggahan, persetujuan, penolakan, usulan, menunjukkan solidaritas dan partisipasi, bersikap santun, tidak emosi, kemudian memusatkan perhatian pada masalah yang didiskusikan. Berikut turut serta menjaga kelancaran dan kenyamanan dalam diskusi berlangsung. Nah, demikian anak-anak mengenai materi yang Ibu sampaikan pada sesi hari ini, dan tugas untuk berikutnya kerjakan di Google Form. Jangan lupa untuk menjawab pertanyaan 1, tuliskan pengertian diskusi. Saya ulang, tuliskan pengertian diskusi. Ya, tadi ada beberapa pengertian diskusi berdasar beberapa pakar bahasa, antara lain dari 1, Hasibuan, kemudian yang kedua Moh Uzair Usman, yang ketiga yaitu dari pakar yang bernama Moh Surya. Ya, baik anak-anak. Pertanyaan yang kedua, tuliskan ciri-ciri teks diskusi. Ada 3 ciri-ciri teks diskusi tadi ya. Ya, sebutkan ketiga-tiganya secara urut, secara jelas dan lengkap. Ciri-ciri teks diskusi. Ya, pertanyaan 2 itu saja. Ibu berharap kalian mengerjakan dengan benar dan lengkap sesuai yang Ibu berikan. Baiklah, semoga bermanfaat. Ibu tutup pertemuan pertama pada semester genap ini untuk kelas 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.